Halo teman-teman, perkenalkan aku Cincin Sriwana dengan NIM 2023-31199 dan di video kali ini aku akan jelasin konsep dasar dari dua algoritma clustering yang paling sering dipakai dalam machine learning, yaitu K-means dan agglomerative clustering. Keduanya ini termasuk ke dalam unsupervised learning, yang artinya kita ngelompokin data tanpa label. Jadi, modelnya mencari pola sendiri dari data numerik yang kita punya. Nah, pertama, kita bahas dulu nih tujuan dari clustering secara umum. Clustering bertujuan untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan. Misalnya, negara-negara dengan tingkat kesehatan mirip akan masuk ke dalam satu klaster. Contohnya seperti di gambar ini. Atau pelanggan dengan pola belanja serupa akan dikumpulkan dalam satu kelompok. Contohnya seperti gambar ini. Nah, karena ini unsupervised, kita nggak kasih model apapun di awal. Jadi, tugas modelnya itu mencari struktur data sendiri yang alami dan membagi data secara otomatis ke beberapa kelompok. Nah, sekarang kita masuk ke perbedaan dari dua algoritma yang bakal kita pakai. Yang pertama, itu K-means. K-means adalah metode partitioning, yang artinya langsung membagi data menjadi K-cluster. K-means itu kayak kita udah nentuin jumlah cluster di awal. Misalnya 3. Lalu modelnya akan mencari titik pusat atau centroid untuk tiap cluster itu. Nah, setelah itu datanya akan ditempatkan ke cluster terdekat berdasarkan jarak. Kelebihannya, prosesnya itu cepat dan cocok untuk dataset besar. Tapi, dia sensitif banget sama posisi awal centroid dan butuh angka K yang ditentukan dulu. Kalau agglomerative clustering itu beda pendekatan. Ini termasuk ke hierarki clustering. Jadi dia membangun cluster secara bertahap. Bayangin gini, awalnya setiap data itu eh, dianggap sebagai satu cluster kecil. Lalu cluster-cluster itu digabung berdasarkan jarak terdekat sehingga sampai akhirnya membentuk struktur pohon yang kita sebut dendrogram. Yang menarik, kita nggak harus tentukan K di awal. Eh, Kita bisa lihat dendrogram di bagian mana kita mau memotong pohon itu untuk menentukan berapa klaster. Nah, sekarang aku masuk ke kelebihan dan kekurangan dari kedua algoritma tersebut. Tapi yang pertama itu kelebihan dan kekurangan K-means. Nah, eh, kelebihan K-means yang pertama itu algoritma ini cepat dan efisien. Cepat dan efisien untuk dataset besar. Terutama kalau dipakai di dataset besar. Jadi, kalau datanya ribuan atau puluhan ribu, K-means masih tetap bisa jalan dengan baik. Yang kedua, implementasinya tuh sederhana banget. Makanya sering dipakai mahasiswa, dosen, atau praktisi karena langkah kerjanya jelas dan library-nya juga sudah lengkap. Lalu yang ketiga, kami bisa memberikan hasil yang stabil kalau datanya terdistribusi rapi, terutama kalau bentuk klasternya mirip bola atau spherical cluster. Spherical cluster. Jadi, dia paling cocok untuk data yang bentuk klasternya bulat-bulat rapi. Tapi Cummins juga itu punya kekurangan. Apa aja sih kekurangannya? Nah, yang pertama, Cummins itu harus tentuin dulu jumlah cluster K di awal. Jadi kita harus nebak dulu atau pakai elbow method. Nah, kekurangan yang kedua, Cummins sensitif banget sama posisi awal centroid. Kalau starting point-nya beda, hasil clusternya bisa berubah total. Dan yang ketiga, Cummins nggak cocok buat bentuk cluster yang rumit. Contohnya, klaster yang bentuk memanjang, bentuk bulan sabit, atau bentuk yang tidak beraturan. Nah, lalu kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan
agglomerative clustering. Apa aja sih kelebihan dan kekurangan dari agglomerative clustering? Nah, kelebihannya dulu nih. Agglomerative clustering itu lebih fleksibel karena tidak perlu tentukan K di awal dan hasilnya bisa divisualisasikan lewat dendrogram. Algoritmanya ini cocok untuk cluster yang tidak beraturan. Kelebihan yang pertama, algoritma ini nggak perlu nentuin jumlah cluster di awal. Jadi, kita bisa lihat dulu dendrogramnya, baru tentuin nanti mau potong di level mana. Kelebihan yang kedua, hasilnya itu bisa divisualisasikan dalam bentuk dendrogram. Jadi, kita bisa lihat struktur penggabungan dari awal sampai akhir. Ini bikin proses analisis jadi lebih intuitif. Dan kelebihan yang ketiga, agglomeratif ini lebih fleksibel kalau kita punya bentuk klaster yang tidak beraturan. Nggak harus bulat seperti Cummins. Tapi dia ada kekurangannya juga. Kekurangan itu apa aja sih? Nah, kekurangan yang pertama, agglomeratif itu lebih lambat, terutama kalau datasetnya besar. Karena dia harus menghitung jarak antar titik secara berulang dari awal sampai akhir. Kekurangan yang kedua, begitu dua klaster sudah digabung, keputusan itu tidak bisa di-undo. Jadi kalau ada kesalahan merge di awal, itu akan dibawa terus sampai akhir. Dan yang ketiga, aglomeratif butuh tunning method linkage. Tunning di metode pengukuran jarak atau linkage, misalnya single linkage, complete linkage, atau average linkage. Dan tiap jenis linkage bisa menghasilkan struktur cluster yang berbeda. Nah, oke. Jadi itu tadi penjelasan teori dari Cummins dan agglomerative clustering. Dua algoritma ini sama-sama powerful, tapi punya cara kerja dan karakteristik yang berbeda. Nah, setelah ini, di bagian praktikum, aku bakal langsung tunjukin cara memproses dataset global, mulai dari EDA, pemilihan jumlah cluster, sampai visualisasi hasilnya. Terima kasih. Alright, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, yaitu praktek langsung. Di bagian ini, aku bakal nunjukin gimana caranya kita mengolah dataset global mulai dari eksplorasi awal, analisis distribusi datanya, penentuan jumlah klaster terbaik, sampai akhirnya ngebandingin hasil clustering dari Cummins dan aglomeratif. Jadi, kita nggak cuma ngerti teorinya aja, tapi juga lihat gimana algoritma ini bekerja di data sebenarnya. Nah, untuk datanya itu aku ngambil di Kaggle, dan aku pakai data yang world happiness. Tapi karena ini datanya lumayan banyak, jadi aku hanya mengambil salah satu aja, yaitu world happiness yang tahun 2023. Dan datanya udah aku masukin ke dalam file ini world happiness report 2023 CSV. Tapi untuk sebelumnya aku udah nyiapin codingannya biar kita nggak makan waktu yang lama. Nah, yang pertama, aku ngimpor library yang dibutuhin dulu, yaitu Pandas dan NumPy untuk manipulasi data, lalu standard scalar untuk normalisasi, matplotlib, dan seaborn untuk visualisasi. Ini kita run, ya lagi loading. Nah, udah. Kemudian, di sini aku pakai file path World Happiness Report 2023. Jadi ini bakal menyimpan path file CSV ke variabel file path. Lalu untuk membuka file dan mengambil 10 baris pertama untuk membuka dan mengambil 10 baris pertama untuk mendeteksi delimiter. Nah, ini kalau misalnya gagal, dia bakal default ke titik koma. Kita coba run. Oke, ini udah berhasil di run. Lalu kita lanjut ke selanjutnya. Nah, di sini fungsi ini
Fungsi yang ini itu digunakan untuk mengetahui berapa banyak nilai yang hilang di tiap kolom. Nah, ternyata hanya kolom Healthy Life Expectancy yang memiliki satu data kosong. Untuk kolom lain berarti dia lengkap. Kemudian kita cek lagi nih. Ini untuk mengisi nilai kosong dengan rata-rata dari kolom numerik. Nah, ini untuk mencegah error pada proses scaling dan clustering. Kemudian di sini di sini memilih hanya kolom numerik untuk dianalisis. Kemudian kita lanjut. Nah, kalau yang ini scalar sama dengan standar color, dia bakal inisialisasi objek scalar untuk normalisasi. Kemudian yang ini itu untuk melakukan scaling. Dia bakal mengubah data supaya meannya itu 0 dan ini scalar di data frame dalam kurung scalet kolom sama dengan vectors titik columns itu untuk mengubah hasil scaling menjadi data frame baru dengan nama kolom asli. Nah, jadi ini hanya kolom numerik yang dipilih untuk analisis karena clustering bekerja pada angka. Dan kita lanjut. Nah, di sini itu fungsinya untuk menampilkan statistik seperti mean, min, max, dan quartile untuk kolom numerik. Dan di sini bisa kita lihat rankingnya itu sangat bervariasi, itu sekitar dari 1 sampai 137. Dan untuk healthy life expectancy-nya itu berkisar antara 52 sampai 77 dengan rata-rata sekitar 65, yang artinya persebaran ranking itu jauh lebih luas daripada harapan hidup sehat. Nah, kemudian di sini kita bakal nampilin nih histogram untuk melihat distribusi data tiap fiturnya. Nah, di sini ada dua histogram, yaitu ranking dan healthy life expectancy. Nah, kalau misalnya dari histogram ranking, ini kelihatan kalau sebarannya itu merata dari nilai terendah sampai tertinggi. Yang artinya, negara-negara dalam dataset punya variasi ranking kebahagiaan yang sangat luas dan tidak ada area yang terlalu mendominasi. Ini biar kelihatan jelas gambarnya. Nih. Nah, sementara itu, di histogram healthy life ekspektasi ini menunjukkan distribusi yang condong ke kanan. Mayoritas negara punya harapan hidup sehat dari rentang 65 sampai 70 tahun. Dan hanya sedikit negara yang berada di bawah 60. Di bawah 60. Nah, ini tuh nunjukin kalau kondisi kesehatan global cenderung stabil dan cukup baik. Kemudian kita lanjut nih. Ini untuk menampilkan box plot untuk melihat sebaran data dan outlier-nya. Nah, ini biar kelihatan jelas. Nah, untuk fitur ranking, terlihat persebaran datanya tuh lebih lebar dari nilai kecil sampai sekitar 140. Untuk IQ-nya itu berada di sekitar 35 sampai 103.
35 sampai 103 dan median ada dan mediannya itu ada di sekitar 69. Nah, ini menunjukkan kalau ranking kebahagiaan tiap negara itu sangat bervariasi. Sedangkan di healthy life expectancy itu punya rentang yang lebih sempit dengan nilai yang terkonsentrasi di angka tinggi. Mediannya itu berada di sekitar 66. Mungkin di sekitar sini itu 66 dan hampir tidak ada outlier yang artinya aspek kesehatan lebih stabil dibanding ranking kebahagiaan. Dan kita lanjut lagi nih ke uh, untuk menampilkan heat map antar fitur untuk menampilkan korelasi antar fitur dalam bentuk heat map. Nah, dari visualisasi ini terlihat kalau misalnya ranking dan healthy life expectancy punya korelasi negatif yang cukup kuat, itu sekitar min 0,76. Nih, min 0,76. Nah, ini berarti semakin tinggi harapan hidup sehat, semakin bagus ranking kehidupan di suatu negara. Sebaliknya, negara dengan harapan hidup lebih rendah cenderung punya ranking kebahagiaan yang buruk. Korelasi ini masuk akal karena kesehatan adalah faktor yang penting dalam kualitas hidup. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini di sini aku mengimpor algoritma Cummins dari uh, Scikit-learn. Nah, kemudian di sini aku nyiapin list kosong untuk menyimpan nilai inertia dan range jumlah cluster. Lalu aku ngelakuin Cummins untuk setiap nilai K-nya dan menyimpan inertianya. Nah, yang ini tuh untuk menampilkan grafik elbow untuk menentuin jumlah cluster optimal. Nah, ini warning aja ya. Jadi gambarnya tuh di bawah. Kita langsung ke bawah aja. Nah, nih. Ini kurang lebih kelihatan gambarnya. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Ini adalah elbow methodenya untuk menentukan jumlah cluster terbaik. Nah, dari grafik inertianya ini terlihat penurunan tajam dari K2 ke K3. Lalu penurunannya mulai melandai setelah itu. Nah, titik belokan atau elbow-nya itu ada di K3. Tajam dari K2 ke K3. Titik elbow-nya itu ada di K3 di sini. Jadi jumlah cluster optimal untuk dataset ini itu 3 cluster. Kegedean. Ini kita kecilin aja. Nah, lalu lanjut nih di sini kita bakal melakukan clustering dengan Cummins dan menyimpan hasil cluster ke kolom baru. Nah, ini hanya warning aja ya, jadi nggak apa-apa. Setelah nentuin jumlah cluster tadi, di sini aku ngelakuin clustering. Nih, di sini aku ngelakuin clustering dengan menggunakan Cummins dengan jumlah cluster 3. Nah, hasil clusternya itu disimpan di kolom baru yang bernama Cummins cluster. Lanjut. Nah, di sini aku bakal mengimport algoritma agglomerative clustering dan juga fungsi dendrogramnya. Lalu yang PLT-Figure Fixed Size yang ini itu untuk menampilkan dendrogram untuk melihat struktur hierarki cluster. Kita langsung run aja. Nah, kalau gambarnya seperti ini. Nah, untuk metode agglomerative clustering,
Di sini kita bisa lihat struktur pengelompokannya. Dari dendrogram ini, terlihat gimana data digabungkan, mulai dari pasangan dengan jarak yang paling dekat, nih, di jarak paling dekat, hingga menjadi satu klaster besar. Nah, kalau misalnya dendrogram dipotong pada ketinggian tertentu, maka dia bakal terbentuk 3 klaster utama. Nah, ini mendukung hasil dari Cummins bahwa 3 klaster adalah jumlah yang sesuai. Nah, 3 klaster itu nih yang warna orange, hijau, dan biru, jadinya 3 klaster. Nah, setelah itu aku bakal melakukan aglomeratif clustering dengan 3 klaster dan menyimpan hasilnya ke ini, EGG cluster. Kemudian kita lanjut. Ini aku ngimpor PCA untuk reduksi dimensi. Nah, kalau yang ini tuh untuk mereduksi data ke dua dimensi utama. Lalu kemudian di sini akan menyimpan hasil PCA ke kolom baru untuk visualisasi. Nah, di sini aku bakal nampilin nih scatter plot hasil clustering hasil clustering Cummins dalam ruang PCA 2D. Nah, visualisasinya seperti ini. Nah, di sini aku pakai PCA untuk mereduksi data menjadi 2 dimensi. Nah, scatter plot kami sini menunjukkan 3 klaster yang cukup terpisah dengan jelas. Di sini ada kuning, ini ungu, dan ini hijau. Nah, PCA ini membantu merangkum informasi fitur menjadi 2 komponen utama, sehingga plot cluster dapat terlihat secara visual. Nah, next, di sini menampilkan sama kayak tadi, tapi ini yang agglomerative clusteringnya. Nah, sementara di agglomerative clustering juga memperlihatkan 3 klaster yang terbentuk. Walaupun batas antar klasternya itu nggak setegas Cummins, tapi pola pengelompokannya itu tetap terlihat jelas, dan letak setiap klaster cukup terpisah satu sama lain. Ini yang ini kan tadinya hijau, tapi di sini dia warna ungu. Nah, lalu kita ke bagian terakhir nih. Nah, ini aku bakal mengimpor matriks evaluasi clustering. Lalu aku bakal menghitung skor silhouette ya, untuk masing-masing metode clustering dari Cummins cluster dan agglomerative cluster. Nah, lalu tampilin skor silhouette-nya. Kalau misalnya nilai mendekati 1, berarti itu menunjukkan nilai cluster yang baik. Nah, di sini Cummins itu menunjukkan skornya 0,47415 sekian. Sedangkan agglomeratif menghasilkan skor sekitar 0,47488 sekian. Nah, kedua metode ini punya performa yang hampir sama dan tergolong cukup baik. Skor mendekati 0,47 itu menunjukkan bahwa klaster yang terbentuk sudah cukup jelas dan tidak tumpang tindih. Ini skornya hampir sama. Nah, jadi itu tadi hasil praktikum clustering yang udah kita lakuin. Nah, metode yang udah kita lakuin, mulai dari pemrosesan dataset global, pemilihan parameter, sampai interpretasi hasil klasternya. Dari sini, kita bisa lihat gimana Cummins dan agglomeratif bisa mengelompokkan data dengan pendekatan yang berbeda, tapi tetap sama-sama berguna tergantung kebutuhan analisisnya. Nah, semoga
Penjelasan dan demonstrasi tadi bisa bantu kalian lebih paham konsep dan penerapannya. Makasih udah ngikutin sampai akhir, dan sampai jumpa.